9. Ini ya untuk dilakukan secara daring semacam ini baru pertama. Ini muktamar yang luar biasa. Ini berada di 9 kabupaten, berada di 9 kota provinsi seluruh Indonesia, yaitu Medan, Padang, Palembang, Sentul, Bogor, terus kemudian Semarang, Surabaya, Sulawesi, Manado, Samarinda, dan dibuka oleh Presiden secara virtual juga. Ini ya dalam rangka menyesuaikan P3 bahwa apapun yang terjadi, jikalau ini sudah tahapannya tetap harus dilakukan, itu satu. Lalu yang kedua, memang bukti bahwa P3 ini bisa ngikutin perkembangan seluruh zaman, termasuk ya perkembangan digital ini bisa dilakukan secara digital. Lalu yang ketiga, tentu karena ini memilih diantaranya juga agenda 5 tahunan. Agenda 5 tahunan tentu bagaimana caranya agar P3 itu setiap 5 tahun produk kepemimpinan itu memang ada penyegaran. Nah ini nanti ada pemilihan di besok malam mungkin itu ada pemilihan ketua umum. Sebelum pemilihan ketua umum tentu merevisi masalah masalah ADRT, masalah macam-macam ini dibahas sekarang. Nah inilah nanti penentuannya ya malam, yang mulai dari hari ini sampai besok malam, sampai lusa, penutupannya hari Minggu. Harapannya? Ya harapannya tentu bagaimana supaya P3 ini semakin bangkit, semakin berkembang dan tetap diterima oleh masyarakat dalam segala lapisan. Karena memang kita akui P3 ini mulai sejak reformasi memang mengalami penurunan. Jadi setiap periode banyak sekali penurunan kursinya, utamanya baik di DPR RI maupun di DPR Kabupaten dan Kota. Namun demikian untuk kabupaten dan kota khususnya Jawa Timur alhamdulillah banyak mengalami peningkatan, termasuk kader-kader yang menjadi kader-kader terbaik, baiknya yang menjadi bupati, menjadi gubernur itu sudah banyak. Dan alhamdulillah ke depan juga bagaimana caranya tidak hanya bisa jadi wakil presiden seperti Pak Hamzah, tapi mungkin bisa kalau perlu ke depan bisa jadi presiden. Harus. Nah, tentu begitu. Wajib. Ya, paling tidak bagaimana P3 setiap masa, setiap zaman itu bisa mewarnai dalam segala aspek kehidupan. Jumlah peserta berapa nih? Kalau yang di sini ini aslinya yang itu 135. Yang yang ngadepin laptop itu, Cuma yang kalau dengan undangan tokoh masyarakat dan juga anggota fraksi dan juga anggota DPR mungkin lebih dari itu, khususnya daerah-daerah terdekat yang ada di sekitaran sini. Kalau boleh tahu siapa? Pak Suharto Monoarfa yang sekarang sedang jadi PLT, Menteri Bappenas, terus kemudian juga Tad Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu putra Kememun Zubair. Namun demikian kami semua berharap tidak ada kompetisi di antara keduanya, di antara kedua kader terbaik ini. Kami harapkan bagaimana nantinya bisa bergandengan tangan. Jadi kalau umpamanya istilah saya tidak dikompetisikan, melainkan disandingkan, sehingga nanti langsung kerjasama, tidak mengalami tidak terjadi perpecahan antara tokoh-tokoh P3 dan dengan kader P3, di antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain, seperti yang pengalaman dialami oleh P3 pada muktamar sebelumnya. Bagaimana kalau pesan kami terhadap P3, kader P3 ya bagaimana satu istiqomah, lalu yang kedua tetap bagaimana semangat, bangkit dan bergerak maju terus. Jangan, karena hidup ini memang persaingan, bagaimana jangan sampai kalah bersaing dengan kader-kader partai yang lain, dan juga dengan
masyarakat yang lain, yang masyarakat bukan B3 nanti. Nah ini tentu karena hidup ini persaingan, siapa yang menang dalam persaingan itu adalah orang yang akan tampil di depan. Tapi manakala kalah dalam persaingan pasti minggir, tidak usah diminggirkan orang, kan gitu. Nah, ini harapan kita harus semangat terus, jangan pernah putus asa dalam menghadapi segala tantangan di semua zaman. Itu aja.